Ya, sudah bergabung bersama kami narasumber kita yaitu Profesor Dr. Cissy Rahiana Sujana Prawira Kartasasmita, SPAK MSc. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat selalu ya? Sehat selalu, ya. Alhamdulillah. Baik, Prof 3M Cissy. selalu. Ya, kita hari ini akan membicarakan atau berbincang-bincang mengenai keamanan vaksin dan menjawab mitos dengan fakta. Kita tahu, Prof, bahwa belakangan ini banyak sekali isu-isu dan juga mitos mengenai vaksin ini sendiri. Bagaimana penjelasan Prof Cissy? Untuk menjelaskan itu mungkin kita bisa melihat satu tayangan yang bisa dimulai. Apakah ada tayangannya? Kalau saya sih mitos-mitos terlalu banyak, jadi kita harus pandai-pandai memilihnya. Yang tidak masuk akal ya mungkin kita tinggalkan, dan terutama untuk mem-forward itu hati-hatilah. Kita harus jeli untuk membagikan informasi kepada yang lain gitu ya Prof ya. Profesor Cissy tentunya memiliki pemaparan untuk teman-teman media yang sudah bergabung pada kita. Silakan Prof, jika ingin ada yang disampaikan. Ya, apakah bisa ditampilkan slide-nya? Nah, ini yang akan saya sampaikan itu mengenai vaksin dan juga berbagai mitos dan apa jawabannya. Slide, silakan. Mungkin bisa dimulai dengan slide. Saya sendiri belum bisa melihat slide-nya. Apakah slide-nya bisa di-share? Ya, ini slide-nya Prof mengenai vaksin, vaksinasi dan juga imunisasi. Ya, itu mengenai vaksin, vaksinasi dan imunisasi kita bisa lihat bahwa untuk vaksin itu apakah yang disebut vaksin? Nah, mungkin masih terjadi satu keraguan-raguan atau ketidaksamaan mengenai definisinya. Vaksin adalah zat yang sediaan yang mengandung antigen dari virus atau bakteri yang ingin kita dapatkan manfaatnya. Itu adalah vaksin. Vaksin itu adalah sediaannya yang mengandung antigen, bisa satu virus, bakteri ataupun bisa sebagian, bisa yang mati, bisa yang hidup. Partikel-partikelnya atau mRNA, DNA-nya itu adalah vaksin. Vaksinasi adalah tindakan untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk mendapatkan reaksi respon imun menghasilkan antibodi, yaitu tindakannya. Imunisasi adalah proses yang terjadi di badan kita setelah kita mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi memasukkan vaksin, respon imun, nah itu yang disebut imunisasi. Jadi suatu proses untuk mendapatkan imunitas. Ya. Slide kedua. Di sini kita ingin mengetahui kenapa kita perlu vaksin. Apakah vaksin itu bagus atau perlu? Vaksin adalah suatu sediaan yang bisa menghasilkan respon imun terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi. Ada segolongan penyakit yang disebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, PD3I. Itu ada lebih dari 20 macam vaksin untuk BCG, DPT, hepatitis. Itu biasa diberikan pada bayi-bayi dari sejak lahir. Diberikan hepatitis B sampai dia umur 18 tahun ya anaknya. Itu bisa dilihat di dalam rekomendasi vaksinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita memberikan vaksinasi timbul imunitas pada bagian banyak orang, maka akan timbul yang disebut imunitas populasi atau herd immunity itu. Jadi orang-orang yang kita berikan vaksin, dia akan mempunyai imunitas tentu untuk diri dia sendiri. Tapi kalau jumlahnya banyak, mencapai suatu ambang tertentu, herd immunity itu akan melindungi yang lain. Jadi untuk bayi-bayi kecil atau orang-orang dengan gangguan imun yang tidak bisa diberikan vaksinasi, dia akan mendapatkan perlindungan juga. Yes. Slide selanjutnya. Kemudian kita akan dilihat juga di sini bahwa kalau aman atau tidak sih suatu vaksin. Vaksin itu dalam pembuatannya, makanya dulu sebelum ada pandemi ini lama 5-10 tahun, karena memang dia harus dicek dulu keamanannya dari mulai praklinik ya pada sebelum masuk ke manusia, itu dilakukan
tes untuk keamanan ya. Jadi dilakukan dulu ketemu zatnya apa yang mau dibikin, kandidat vaksin namanya, bakal vaksin, kemudian dilakukan uji preklinik kimia dan di fisika di lab, kemudian disuntikan pada binatang. Itu juga tidak boleh sembarangan kita menyuntik binatang, harus aman. Kemudian dilihat keamanannya dan juga mutunya, jadi kemampuan untuk menghasilkan antibodi pada binatang tersebut. Itu yang disebut praklinik. Kemudian setelah itu baik, sudah aman, menuju ke clinical, uji klinik ya. Selanjutnya uji klinik itu ada beberapa tahap, yaitu fase 1, sebelah kiri atas itu fase 1, di mana di situ dilakukan pada sejumlah relawan, biasanya nggak banyak ya, 20 sampai 100 paling. Kemudian untuk melihat keamanannya lagi, aman atau tidak, ada efek samping atau tidak, efek simpang atau enggak pada yang disuntikan itu. Kemudian dilihat dia menghasilkan zat imun, juga dilihat dosis mana yang cocok dan jarak berapa lama yang cocok itu. Nah, itu dilakukan di fase 1. Fase 1 aman, hasil mutunya baik, dosisnya tahu, dilakukan fase 2 pada jumlah yang lebih banyak, sampai 1.000 orang, kurang lebih 400 sampai 1.000 orang, dilihat lagi keamanannya, menyebabkan kelainan enggak kalau jumlahnya lebih banyak orangnya. Nah, kemudian sudah aman, sudah imunogenesis, menghasilkan antibodi yang cukup, kemudian dilakukan fase ketiga, baru boleh naik ke fase ketiga. Dan di fase ketiga ini dicek juga keamanannya pada jumlah orang yang lebih banyak, dengan multi center, multi etnik ya, kemudian juga dengan jumlah yang lebih banyak, dilihat lagi keamanan, apakah ada efek simpang yang ketemu kalau jumlah yang disuntiknya sudah banyak ya. Di sini juga dilakukan penyuntikan vaksin dan bukan vaksin atau placebo. Dilihat kalau pada yang pakai vaksin, apakah dia mungkin ketularan penyakit itu, kalau pakai placebo tidak ya. Jadi mana yang lebih banyak, pakai vaksin atau placebo? Jadi harapan di placebo itu akan lebih kecil ya, bahkan sama sekali tidak tertular ya. Itu yang tadi kita lihat 90% dia bisa memproteksi. Nah, ini jumlahnya jumlahnya sampai puluhan ribu ya, sampai ada yang sampai 80.000 untuk relawannya. Nah, sesudah itu dia diberikan izin sama BPOM, diberikan izin sama regulator untuk dipakai. Nah, selama pemakaian pun dievaluasi lagi terus sampai kapanpun dia dipakai, dilihat keamanannya dan juga imunogenisitasnya, jadi efektifnya ya, dia efektifnya, amannya ya, efikasinya itu semua dinilai terus menggunakan post marketing surveillance ya. Slide. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ingin menunjukkan saja kenapa bisa cepat sih kalau vaksin COVID, karena ini kan pandemi. Dalam keadaan yang normal, yang atas itu tahun 0, tahun 1, tahun 2 itu dilakukan berturut-turut dan lama ya. Mereka juga waktu itu belum tahu teknologinya. Ya, sekarang teknologi udah maju, kemampuan udah maju, biaya juga ada, sehingga semua bisa dilakukan paralel. Ya, kita lihat yang bawah itu yang selama pandemi yang dilakukan itu paralel ya. 1, 2 boleh, kemudian 2, 3 untuk fase-fasenya itu bisa, bahkan infrastrukturnya pun udah mulai bisa diadakan ya, meskipun itu menjadi suatu suatu tanggung jawab kalau sampai tidak berhasil ya, kita sudah menyediakan filenya, sudah menyediakan segalanya. Nah, itu mengapa yang lebih cepat bisa dilakukan pada yang pandemi ini ya, COVID-19, karena teknologinya sudah dikuasai. Slide. Selanjutnya, kalau kita lihat bahwa dalam pelaksanaannya kita bisa melaksanakan semua itu dengan baik, ini sama saja saya kira ya. Kemudian kita lihat aja langsung ke KIPI mungkin, slide. Jadi di KIPI ini kita lihat bahwa KIPI adalah kejadian pasca imunisasi, di mana KIPI itu menunjukkan adanya suatu kejadian medis yang terjadi sesudah dilakukan vaksinasi, imunisasi. Jadi apapun kejadiannya, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau berat harus dilaporkan, kalau ringan sedang sih dicatat saja. Yang ringan sedang itu biasanya hanya kemerahan pada tempat suntikan, sakit, bengkak,
kemudian demam, itu bisa 2-3 hari, bisa tanpa obat, bisa dengan obat. Tapi kalau dia berat, misalnya sampai ada shock atau sampai ada sesuatu yang kejang atau apa, meskipun tidak ada hubungannya dengan imunisasi, dengan vaksinasi, tidak ada hubungannya dengan vaksin, dalam penyuntikan, dengan tindakan, itu tetap harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Di situ ada form diisi, kemudian nanti dipelajari oleh Komdakipi dan Dinas Kesehatan, dan kemudian ditindaklanjuti. Umumnya adalah suatu yang kebetulan, coincidence, jadi tidak ada hubungannya. Ya, slide. Nah ini lihat, kalau kita lihat ya, begitu banyak yang membuat vaksin COVID-19 ini, dari mulai yang paling kiri 170 lebih, 200 malah katanya, yang waktu fase pertama ya, kemudian dia masuk ke fase itu praklinik banyak yang gugur, kemudian ke klinik hanya beberapa, kemudian juga fase 1, fase 2, yang fase 3 baru 10, itu pun belum selesai semuanya, dan sampai saat ini belum ada yang mendapat approval dari WHO karena fase 3 semuanya belum selesai. Tapi sebagian udah ada yang mendapatkan yang disebut emergency use authorization dari masing-masing regulatornya untuk dipakai oleh mereka sendiri, ya itu.